kabarnya nih? Kembali lagi bersama saya, Nona Maulidika Inaya. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang kalimat. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu kalimat. Kalimat adalah rangkaian kata yang disusun secara sistematis atau teratur menurut kaidah-kaidah yang berlaku untuk menyatakan suatu pikiran atau perasaan yang relatif lengkap. Selanjutnya, kita membahas mengenai pola dasar kalimat. Kalimat dasar terdiri atas beberapa struktur kalimat yang dibentuk dengan 5 unsur kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, pola dasar kalimat ini terbagi lagi menjadi 8, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kalimat dasar tipe SP atau subjek, predikat. Pola ini merupakan pola kalimat yang terhitung sangat sederhana karena dalam pola ini hanya berupa subjek dan predikat saja. Contohnya seperti ibu dosen sedang mengajar. Subjeknya yaitu ibu dosen dan predikatnya itu sedang mengajar. Baik, yang kedua yaitu kalimat dasar tipe SPO atau subjek, predikat, dan objek. Pola kalimat ini terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Pola ini biasanya digunakan pada contoh kalimat deklaratif aktif transitif dan kalimat aktif transitif. Contohnya seperti Doni membaca buku. Subjeknya yaitu Doni, predikatnya membaca, dan objeknya buku. Yang ketiga yaitu kalimat dasar tipe SPPL atau subjek, predikat, dan pelengkap. Pola ini terdiri dari subjek, predikat, dan pelengkap. Kalimat tipe SPPL mempunyai predikat yang memerlukan 2 pendamping, yakni subjek di sebelah kiri dan pelengkap di sebelah kanan. Contohnya seperti tubuhnya berlumuran keringat. Subjeknya ialah tubuhnya, predikat ialah berlumuran, dan pelengkapnya itu keringat. Yang keempat yaitu kalimat dasar tipe SPCAT. Pola ini terdiri atas subjek, predikat, dan keterangan. Kalimat bertipe SPCAT menghendaki 2 pendamping yang berupa subjek di sebelah kiri dan keterangan di sebelah kanan. Contohnya ialah Kirana tinggal di Kalimantan Timur. Subjeknya ialah Kirana, predikatnya tinggal, dan keterangannya Kalimantan Timur. Yang kelima yaitu kalimat dasar tipe SPOPL. Pola ini merupakan pola yang utama dan paling dikenal di masyarakat. Pola ini terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya, Syifa membaca buku di perpustakaan. Subjeknya ialah Syifa, predikatnya ialah membaca, objeknya buku, keterangannya di perpustakaan. Yang keenam ialah kalimat dasar tipe SPOPL. Pola ini terdiri atas subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Adapun contohnya ialah sebagai berikut. Bunda membelikan kakak pakaian baru. Subjeknya ialah Bunda, predikatnya membelikan, objeknya kakak, pelengkapnya ialah pakaian baru. Yang ketujuh ialah kalimat dasar tipe SPPLK. Kalimat ini merupakan kalimat yang memiliki pola terdiri atas subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Contohnya, tubuhnya berlumuran keringat karena bekerja keras seharian. Subjeknya ialah tubuhnya, predikatnya berlumuran, pelengkapnya keringat, dan keterangannya ialah karena bekerja keras seharian. Yang ke-8, kalimat dasar tipe SPOPLK. Pola ini paling kompleks dan lengkap karena semua unsur kalimat terkandung di dalamnya. Contohnya, ibu membelikan adik sepatu baru pada hari Minggu kemarin. Subjeknya ialah ibu, predikatnya membelikan, objeknya adik, pelengkapnya sepatu baru, dan keterangannya pada hari Minggu atau Minggu kemarin. Baik, kita masuk ke jenis-jenis kalimat. Kalimat terbagi menjadi 2, yakni kalimat berdasarkan jumlah klausanya, dan yang kedua kalimat menurut fungsinya.
berdasarkan jumlah klausanya. Yang pertama, kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa. Kalimat tunggal hanya mengandung satu unsur, seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Contohnya seperti, kami mahasiswa Indonesia. Jenis kalimat berdasarkan klausanya yang kedua yaitu kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang merupakan gabungan dari dua atau lebih kalimat tunggal. Kalimat majemuk terbagi lagi menjadi dua, yaitu kalimat semajemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Contoh kalimat majemuk setara seperti Erni mengonsep surat itu dan Rini mengetiknya. Contoh kalimat majemuk bertingkat seperti dia datang di saat kami sedang rapat. Nah, kita masuk ke jenis kalimat menurut fungsinya. Jenis kalimat menurut fungsinya yang pertama yaitu kalimat berita. Nah, kalimat berita atau deklaratif adalah kalimat yang dipakai oleh penutur untuk menyatakan suatu berita pada mitra komunikasinya. Contohnya, pembagian beras gratis di kampung saya dilakukan kemarin pagi. Nah, jenis kalimat menurut fungsinya yang kedua yaitu kalimat tanya. Kalimat tanya atau interrogatif adalah kalimat yang dipakai oleh penutur atau penulis untuk memperoleh informasi atau reaksi berupa jawaban yang diharapkan dari mitra komunikasinya. Contohnya, apakah barang ini milik saudara? Nah, yang ketiga, kalimat perintah. Kalimat perintah atau imperatif dipakai penutur jika ingin menyuruh atau melarang orang berbuat sesuatu. Contohnya, kalimat perintah halus seperti tolonglah bawa sepeda motor itu ke bengkel. Yang kedua, contoh kalimat perintah langsung. Pergilah kamu sekarang. Yang ketiga, contoh kalimat perintah larangan langsung. Janganlah kamu pergi sekarang. Contoh kalimat perintah larangan halus. Terima kasih karena Anda tidak merokok. Yang kelima yaitu contoh kalimat perintah permintaan. Contohnya, tolong perhatiannya anak-anak. Yang keenam, contoh kalimat perintah permintaan atau permohonan. Contohnya, mohon hadiah ini adik terima. Yang ketujuh, contoh kalimat perintah ajakan dan harapan. Ayolah kita belajar. Yang ke-8, contoh kalimat perintah pembiaraan. Biarlah dia di sini sebentar. Jenis kalimat menurut fungsinya yang keempat yaitu kalimat seru. Kalimat seru atau ekslamatif dipakai oleh penutur untuk mengungkapkan perasaan emosi yang kuat, termasuk kejadian yang tiba-tiba dan memerlukan reaksi spontan. Contohnya, hai, ini dia orang yang kita cari. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada syarat-syarat kalimat. Yang pertama yaitu kesatuan. Kesatuan adalah terdapatnya satu ide pokok dalam sebuah kalimat. Contohnya yaitu membangun gedung sekolah baru, pihak yayasan dibantu oleh bank yang memberikan kredit. Hal ini salah karena terdapat subjek ganda dalam kalimat tunggal. Nah, kalimat yang jelas kesatuannya ialah pihak yayasan dibantu oleh bank yang memberi kredit untuk membangun gedung sekolah baru. Yang kedua yaitu kepaduan atau koherensi. Koherensi adalah terjadinya hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentuk kalimat. Contoh kalimat yang unsurnya tidak koheren seperti kepada setiap pengemudi, mobil harus memiliki surat izin mengemudi. Hal ini salah karena tidak mempunyai subjek atau subjeknya tidak jelas. Nah, kalimat yang unsurnya terkoherensi yaitu seperti setiap pengemudi mobil harus memiliki surat izin mengemudi. Yang ketiga yaitu keparelan. Keparelan atau kesejajaran adalah terdapatnya unsur-unsur yang sama derajatnya. Contoh kesejajaran atau paralelisme yang salah yaitu kegiatan di perpustakaan meliputi pembelian buku, membuat katalog, dan buku-buku diberi label. Contoh keparalelannya yang benar yaitu kegiatan di perpustakaan meliputi pembelian buku, pembuatan katalog, dan pelabelan buku. Yang keempat yaitu ketepatan. Ketepatan adalah kesesuaian atau kecocokan pemakaian unsur-unsur yang membangun suatu kalimat sehingga terbentuk pengertian yang bulat dan pasti. Contoh penulisan kalimat yang tidak memperhatikan faktor ketepatan yaitu karyawan teladan itu memang tekun bekerja dari pagi hingga petang.
salah karena dalam memakai kata sehingga. Yang benar yaitu karyawan teladan itu memang tekun bekerja dari pagi sampai petang. Yang kelima, kehematan. Kehematan ialah adanya upaya menghindari pemakaian kata yang tidak perlu. Contohnya kalimat yang tidak hemat yaitu saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Mahasiswa itu belajar seharian dari pagi sampai petang. Nah, contoh kalimat yang benar atau yang hemat yaitu saya melihat sendiri mahasiswa itu belajar seharian. Yang keenam, kelogisan. Kelogisan ialah terdapatnya arti kalimat yang logis atau masuk akal. Contoh kalimat yang lemah dari segi logika berbahasa seperti kambing sangat senang bermain hujan. Hal ini salah karena kambing tergolong binatang yang anti air. Yang ketujuh, penekanan. Gagasan pokok atau misi yang ingin ditekankan oleh pembicara biasanya dilakukan dengan memperlambat ucapan dan melirikkan suara. Yang ke-8 yaitu kevariasian. Untuk menghindari kebosanan dan keletihan saat membaca, diperlukan variasi dalam teks. Ada kalimat yang dimulai dengan subjek, predikat, atau keterangan. Ada kalimat yang pendek dan juga panjang. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki satu gagasan pokok, unsur-unsurnya minimal terdiri atas subjek dan predikat. Kalimat efektif didefinisikan sebagai kalimat yang memiliki kemampuan untuk mengungkapkan gagasan penutur sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami gagasan yang dimaksud oleh penutur. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu 1. Kelengkapan atau kesepadanan struktur. Terdiri dari struktur kalimat lengkap dengan minimal terdapat 2 unsur utama, yaitu subjek dan predikat. Yang kedua, subjek selalu diletakkan di depan kalimat dan menghindari penggunaan preposisi atau kata depan di depan subjek tersebut. Selanjutnya, sebaiknya tidak menggunakan konjungsi atau kata hubung. Sebaiknya tidak menggunakan konjungsi atau kata hubung setelah menuliskan subjek. Yang terakhir, tidak ada subjek ganda, sehingga subjek ditulis 1 kali dalam 1 kalimat. Yang kedua, penggunaan kata cenderung efisien. Yang ketiga, memiliki kesejajaran bentuk. Yang keempat, makna kalimat tegas atau jelas. Dan yang terakhir, kalimat bersifat logis. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.